wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ilahi anta maksudi waridoka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifatak. Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Maesaroh, mahasiswa dari Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah Suryalaya, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI semester 6. Tugas ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian akhir semester mata kuliah Media Teknologi Pembelajaran. Apa saja sih yang akan kita pelajari pada kesempatan kali ini? Yang pertama, kita akan mempelajari apa yang disebut dengan prinsip media pembelajaran. Lalu yang kedua, prinsip apa saja ya di dalam pembuatan media pembelajaran? Selanjutnya, mari kita simak. Sebagai tenaga pendidik yang profesional, hendaknya seorang guru memiliki beberapa kompetensi atau keahlian, di antaranya kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan bahkan kompetensi keagamaan. Membuat dan menyiapkan media pembelajaran yang baik merupakan salah satu kompetensi yang termasuk ke dalam kompetensi profesional, karena di dalamnya guru dituntut untuk kreatif, inovatif dalam menyediakan dan membuat media pembelajaran, baik itu media pembelajaran yang bersifat manual ataupun yang bersifat teknologi. Sebelum ke pembahasan materi, ada satu pertanyaan nih buat teman-teman. Pertanyaannya, sudah efektifkah media pembelajaran yang selama ini digunakan? Jika misalkan masih ragu, yuk kita simak penjelasannya supaya kita dapat mengukur apakah media yang kita gunakan sudah baik atau belum. Lalu, apa ya yang disebut dengan prinsip? Prinsip pada dasarnya adalah aturan atau pedoman dasar yang digunakan untuk mengarahkan perilaku dan keputusan seseorang. Sedangkan media pembelajaran adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan dari pembelajar atau guru kepada siswa atau peserta didik secara terencana. Jadi dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam media pembelajaran adalah aturan atau pedoman yang digunakan dalam pembuatan media pembelajaran. Ada beberapa prinsip yang digunakan ketika kita hendak membuat media pembelajaran. Di antaranya yang pertama, yaitu sesuai dengan tujuan pelajaran. Jadi diusahakan sebelum membuat media pembelajaran, dilihat dulu tujuan pembelajarannya apa. Nanti disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan. Contoh, ketika kita akan mengajarkan tentang bagian-bagian tubuh manusia, maka media yang dapat digunakan adalah anatomi tubuh manusia. Selanjutnya, yang kedua, memberikan pengertian dan penjelasan tentang suatu konsep. Jadi, diharuskan di dalam media pembelajaran itu harus memberikan gambaran yang jelas kepada peserta didik mengenai materi apa yang akan disampaikan lewat media tersebut. Yang ketiga, yaitu mendorong kreativitas siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bereksperimen dan bereksplorasi. Media yang digunakan oleh seorang guru, hendaknya siswa juga ikut andil di dalam menggunakan media tersebut. Jadi supaya peserta didik paham kegunaan atau manfaat dari media tersebut, supaya peserta didik lebih dapat memahami dan mengerti akan materi yang disampaikan. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu media pembelajaran harus aman dan tidak membahayakan. Jelas ya, jadi jangan gunakan media pembelajaran yang sekiranya dapat membahayakan guru ataupun peserta didik, seperti benda tajam ataupun bahan-bahan lain yang dapat membahayakan kesehatan guru dan peserta didik. Prinsip media pembelajaran yang selanjutnya yaitu media pembelajaran harus menarik, menyenangkan, dan tidak bosan.
bagi siswa dalam menggunakannya. Nah, ini merupakan salah satu tujuan dari media pembelajaran ya. Jadi, media pembelajaran itu harus menarik, harus menyenangkan bagi yang menggunakannya, baik itu guru ataupun siswa, supaya peserta didik lebih tertarik untuk belajar. Yang keenam yaitu memenuhi unsur keindahan, baik di dalam bentuknya, warnanya, kombinasinya, serta rapih di dalam pembuatannya. Contohnya, jika misalkan kita menggunakan media pembelajaran berupa PPT, PPT tersebut menggunakan latar yang gelap. Nah, maka disarankan untuk tulisan dan gambarnya menggunakan warna yang kontras atau yang terang. Begitupun sebaliknya, jika misalkan warna latarnya itu terang, maka untuk tulisan dan gambarnya menggunakan warna yang gelap. Harus berlawanan ya, supaya gambarnya, tulisannya dapat terbaca jelas oleh peserta didik. Kemudian yang ketujuh yaitu mudah digunakan baik oleh guru ataupun peserta didik. Jadi diusahakan dalam pembuatannya media tersebut tidak menyulitkan guru atau peserta didik saat digunakan. Karena tujuan dari media pembelajaran adalah memudahkan dalam penyampaian materi, jadi jangan sampai media pembelajaran malah menyulitkan guru atau peserta didik di dalam menggunakannya. Kemudian yang kedelapan yaitu tidak sekaligus dipertunjukkan kepada siswa, melainkan bergantian. Misalkan guru memiliki lebih dari satu media pembelajaran, maka yang ditunjukkan kepada siswa hanya satu media saja yang berkaitan dengan materi yang akan dijelaskan. Jika semua media tersebut ditunjukkan atau dipertontonkan kepada peserta didik, maka yang ada peserta didik akan fokus terhadap media tersebut dan tidak fokus terhadap materi yang dijelaskan. Kemudian yang selanjutnya yaitu prinsip ke-9. Media pembelajaran yang digunakan merupakan bagian dari materi pembelajaran, bukan sebagai selingan atau alat hiburan. Jadi, media pembelajaran itu benar-benar merupakan alat yang digunakan untuk penyampaian materi yang akan disampaikan kepada peserta didik, bukan hanya sebagai selingan atau alat hiburan atau sebagai mainan peserta didik saja. Jadi harus benar-benar digunakan sebagai alat bantu penyampaian materi ya. Selanjutnya nih yang terakhir, yaitu berisikan materi pembelajaran yang mengandung pesan positif. Nah, ini harus diperhatikan oleh para guru dan calon guru, yaitu media yang digunakan itu harus mengandung pesan positif atau unsur yang positif. Misalkan, tidak boleh menggunakan gambar-gambar yang berbau pornografi. Maaf ya. Selain itu, di dalam pemilihan kosakata harus menggunakan kosakata yang baik ya, karena apa yang kita ajarkan itu yang akan diingat oleh peserta didik. Nah, bagaimana teman-teman? Sudah mengerti kan dan sudah tahu apa saja prinsip yang digunakan di dalam pembuatan media pembelajaran? Nah, tugas teman-teman semua, yuk kita coba bikin media pembelajaran yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran. Supaya apa? Supaya materi yang kita ajarkan dapat benar-benar tersampaikan dengan baik kepada peserta didik. Terima kasih saya ucapkan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like ya.